Assalamualaikum, welcome back to my channel. So di video kali ini aku pengen sharing aja, karena kan kemarin waktu aku tanya ke teman-teman di Instagram, banyak banget ternyata yang proses hijrahnya itu sendirian. Jadi di video kali ini aku pengen sharing juga gimana dulu aku yang juga hijrahnya itu sendirian, gak ada teman yang sama-sama berproses gitu loh. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya aku tuh rajin bikin konten lain dan juga rajin uploadnya. Rumah berantakan kayak gini itu diharap maklumkan aja ya guys. Tuh siapa pelakunya? Ini dia pelakunya yang gak bisa diam itu. Ada Nuha juga ini. Tapi maaf ya, belakang berantakan, maklum ya bun, punya anak bayi. Nah jadi aku awal hijrah itu juga sendirian ya teman-teman ya. Jadi waktu itu, waktu masih kelas 3 SMA semester 2, pokoknya benar-benar sebelum ujian nasional aku itu memutuskan untuk pakai kerudung syar'i gitu. Nah jadi benar-benar gak punya teman yang sama-sama lagi berproses gitu. Jadi yang aku lakukan adalah tunggu ya Nuha. Anakku. Jadi benar-benar aku tuh benar-benar sendirian loh pokoknya. Tapi alhamdulillahnya teman-teman aku sih punya temen nggak pernah banyak gitu loh guys. Jadi kalau dekat itu ya itu terus gitu loh, nggak kayak yang rame-ramean gitu, enggak. Jadi aku punya waktu itu punya teman akrab tuh itu 2 yang kalau kemana-mana tuh selalu sama-sama gitu loh teman-teman. Jadi nggak rame-rame gitu, dan alhamdulillahnya itu mereka support aku gitu. Kenapa memutuskan hijrah? Kayaknya aku udah pernah cerita sih alasannya kenapa pengen pakai kerudung syar'i, dan di Instagram juga aku udah cerita. Yang aku lakukan ketika memutuskan untuk hijrah, yang pertama, di kampung aku nggak ada tempat majelis rutin gitu loh. Kalau di kota-kota sih enak ya, kayak tiap minggu tuh ada majelis rutin gitu, sedangkan kalau di kampung kan nggak ada sama sekali gitu. Jadi yang aku lakukan itu aku banyak lagi baca buku tentang agama. Untuk apa? Untuk memperkuat niat kita dalam berproses menuju lebih baik gitu loh, dan nggak boleh males, pokoknya cari ilmu gitu loh. Nah waktu itu aku belum kenal yang namanya, awal-awal hijrah itu belum kenal. Tahun 2014 itu udah ngetren gak sih Instagram? Kayaknya belum ya, waktu awal aku pakai kerudung tuh kayaknya belum ya. Jadi aku nggak bisa baca dari sosial media, tapi aku cari taunya di Google. Kadang sih aku searching di Google apa yang aku pengen tahu, kayak hijab syar'i, kayak ternyata harus pakai kaos kaki juga gitu. Padahal sebelumnya kan yang aku tahu pakai kerudung aja, terserah pakai kerudung apa, yang penting menutup aurat. Nah sebelum hijrah itu, sebelum memutuskan pakai hijab syar'i itu, yang aku tahu muslimah itu pakai kerudung ya udah pakai kerudung aja. Dan yang aku tahu juga yang pakai kerudung itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleha gitu teman-teman. Jadi benar-benar emang nggak ada ilmu soal itu gitu. Nah emang dari keluarga ini ya gitu, mungkin teman-teman nanya juga, aku benar-benar dari keluarga yang kayak benar-benar awam gitu, dan aku nggak tinggal sama orang tua aku, nggak tinggal sama ibu aku gitu, dan ayah pun sudah meninggal dari aku kelas 2 SD. Jadi benar-benar aku tuh dari keluarga nggak dapat palingnya sholat yang kayak gitu dari kecil kan. Pokoknya aku benar-benar, buku adalah teman aku waktu awal hijrah itu, sampai akhirnya lulus. Setelah lulus kan lama tuh menjelang masuk lagi ke universitas, kan lama lagi tuh, kira-kira 3 bulan kalau nggak salah nganggurnya. Akhirnya di situ aku benar-benar berusaha kayak
video sebelumnya aku udah cerita juga kan usaha-usaha apa yang aku lakukan untuk mendapatkan pakaian syari. Jadi aku fokusnya ke situ dulu karena benar-benar nggak punya kan. Nah, sambil itu aku alhamdulillahnya juga di rumah abang aku, di rumah abang sepupu aku tuh banyak buku tentang agama. Jadi aku baca satu-satu, terutama tentang perempuan gitu loh, tentang kewajiban perempuan. Pokoknya harus rajin-rajin baca buku deh teman-teman ya. Kalau kalian setuju buku apa aja yang harus kita baca untuk memperkuat proses hijrah kita, kalau kalian suka, aku akan bikin videonya buku-buku yang aku baca waktu zaman kuliah sih, pokoknya tentang muslimah gitu. Kalau kalian setuju nanti aku akan bikin videonya, coba komen di bawah. Ngapain? Kok dilipatin? Kerjaan anakku. Oke, kita lanjut lagi. Anak ngapain? Udah sibuk bongkar-bongkar di belakang. Nah, jadi teman-teman, kayak sebenarnya kita tuh nggak sendirian loh, cuman kita nggak tahu aja gitu. Dan bersyukur juga kalau ada teman yang support. Kayak aku kan, teman aku masih support dari waktu kuliah pun. Teman seruangan aku yang aku dekat, yang waktu itu aku cerita di Instagram juga, mereka support aku, jadi aku nggak merasa sendirian gitu loh. Dan teman-teman perlu ingat juga, kita tuh sebenarnya nggak pernah sendirian dalam berproses. Allah itu kayak apa namanya, kayak kasih kemudahan. Pokok yang aku rasa ya, ketika aku memutuskan untuk berhijrah itu kayak Allah kasih kemudahan segalanya gitu loh. Kayak ada masalah itu cepat selesai, ada kesulitan itu ada aja jalannya gitu loh. Dan rezeki juga ngalir terus, pokoknya Allah itu maha baik. Jadi awal hijrah memang ujian pasti, salah satunya yang paling berat yaitu dari orang-orang terdekat, misal dari teman, dari keluarga. Ngapain tuh nak? Pokoknya yang paling terdekat itulah ujian pertama kita ketika memutuskan untuk hijrah. Tapi jangan pernah merasa kamu tuh benar-benar sendirian. Enggak, ada Allah kok. Pokoknya intinya yakin aja Allah itu membersamai langkah kita. Ketika kita melangkah ke arah Allah, Allah itu menyambut kita dengan pelukan teman-teman. Jadi nggak usah takut untuk hijrah sendirian. Alhamdulillah ketika aku tetap berproses menuju lebih baik, Allah hadirkan orang-orang baik lagi seperti yang teman-teman lihat sekarang. Teman-teman bisa lihat juga kan gimana persahabatan aku yang akhirnya punya juga teman-teman yang sama-sama berjuang dalam hijrah gitu. Dan itu berlangsung selama 2014 sampai 2018 aku baru punya teman yang benar-benar sama-sama saling berproses gitu. Jadi pokoknya semangat terus, nggak usah takut, nggak usah bimbang. Nah, ketika Allah kasih kita ujian itu, jalani aja, insya Allah tuh setelah ujian itu ada kemudahan, ada keberkahan, ada kebahagiaan setelahnya. Kita aja yang sekolah ya kan, kalau mau naik kelas itu ada ujiannya dulu, ada remedial lagi kadang ya kan. Nah, begitu juga dengan proses hijrah kita. Itu teman-teman, pokoknya semangat terus berproses menjadi lebih baik, insya Allah istiqomah. Dan Allah hadirkan orang-orang yang baik-baik juga nanti. Kalian nggak sendiri, kalian ada aku di sini. Ngapain di situ nak? Jatuh nanti ayah. Anakku ya Allah. Oh. Hah? So, demikian dulu video kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari sharing aku. Semoga kalian juga nggak bosan dengar celotehan aku. Iya nak? Iya. Semoga ada manfaat yang kalian bisa ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.